Cara-caranya, langkahnya secara lengkap. Perhatikan ya, jangan di-skip. Kalau kalian skip, saya khawatir kalian nggak dapat detailnya. Percuma juga karena detailnya kalian nggak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Nah, yang sedang bingung nih, AI yang saya rekomendasikan buat kalian untuk sebagai alat bantu dalam mengerjakan skripsi maupun tesis. Saya rekomendasikan kenapa? Karena toolsnya paling lengkap dan fungsi-fungsinya paling lengkap dibandingkan AI yang lain, termasuk juga ChatGPT. AI ini namanya braintext.ai. Sudah beberapa kali saya bahas di akun sosial media saya, tapi masih banyak komentar mahasiswa katanya nggak bisa dipakai. Nggak bisa maksudnya ini AI-nya yang nggak bisa atau kaliannya yang nggak bisa? Ya sama seperti AI yang lainnya, ada fitur gratis, ada juga fitur berbayar ya. Tentu saja fitur gratisnya ya terbatas ya. AI yang lain juga gitu. Kalau fitur berbayarnya ini sudah lengkap banget, unlimited. Tapi ada juga yang komen kecewa setelah berlangganan katanya nggak maksimal. Ada juga yang komen katanya setelah berlangganan, setelah payment itu akses unlimitednya nggak bisa katanya. Nah, disinilah saya kasih tutorial, saya kasih caranya, langkah-langkahnya secara lengkap dan detail. Sebenarnya gampang, sebenarnya sudah ada semua petunjuknya di AI-nya itu. Nah, saya akan kasih tunjuk cara-caranya, langkahnya secara lengkap. Perhatikan ya, jangan di-skip. Karena langkah-langkahnya ini berurutan, jangan di-skip. Kalau kalian skip, saya khawatir kalian nggak dapat detailnya. Jadi saat praktek membuat proposal maupun skripsinya, ya percuma juga karena detailnya kalian nggak dapat. Perhatiin ya. Ini website AI-nya ya, braintext.ai. Ini saya nggak tahu ada aplikasinya apa nggak. Sampai saat ini sih endorsannya masih website ini aja. Langsung aja kalian coba sekarang ya, jangan login dulu. Login itu kalau kalian mau fitur gratis ya login aja pakai Google. Tapi kita akan akses fitur unlimitednya dengan berbayar. Nah, kalian langsung tekan coba sekarang. Di sini kalian daftar nih, nama, alamat email, kata sandi baru yang kalian buat untuk akun ini ya. Klik mendaftar. Di sini dia akan minta masukkan kode verifikasi yang dikirim langsung ke email yang kalian sudah masukkan tadi. Buka aja emailnya, pasti ada email verification code. Nomor-nomor itu, kode itu yang kalian masukkan ke sini. Tinggal tekan verify. Oke, akunnya sudah jadi. Nah, yang kalian harus perhatikan padahal di dalam AI ini, dalam websitenya sudah ada tutorialnya, pedoman yang dikasih nih di sini. Kita buka. Di sini pedomannya itu lengkap banget, detail banget. Mungkin bukan AI-nya yang nggak bisa, mungkin kaliannya aja yang nggak bisa. Terus ini toolsnya banyak, bukan hanya urusan akademik aja, untuk blog, sosial media, dan lain-lain banyak juga ya. Sekarang kita akan berlangganan. Perhatikan di pojok kanan atas itu, kalian buka akun kalian, pilih yang paket berlangganan. Nah, dia akan mengarahkan kita ke sini nih. Ada macam-macam paketnya nih. Ada yang 190.000 per tahun, ada yang 390, ada yang 490 per tahun. Nah, itu kan fiturnya beda-beda ya. Tentu saja yang paling mahal yang paling lengkap ya. Lagian kalau dibandingin dengan AI yang lainnya, ini yang paling murah loh dibandingkan sama ChatGPT, Cloud.ai, apalagi Perplexity dan lain-lain itu. Ini yang paling murah loh. Dan ingat, ini AI buatan anak Indonesia, artinya buatan dalam negeri. Nggak mungkin ngasih harga yang mahal-mahal. Kalau saya sih milihnya yang 490 nih, karena fiturnya paling lengkap nih, unlimited. Saya langsung tekan order aja. Nah, di sini perhatikan, lalu kalian masukkan nomor telepon kalian ya, pilih negara kalian tuh di situ, negara Indonesia. Masukkan aja nomor HP kalian. Ya, check out aja deh langsung. Akan diarahkan ke sini, langsung aja tekan pembayaran via Midtrans. Lalu kita diarahkan ke sini, isi lagi nama, nomor HP, dan email kalian. Tekan lanjut. Oke, di sini fitur-fitur pembayarannya ya, bisa transfer bank, bisa pakai Dana, bisa pakai OVO, bisa pakai link aja, macam-macam tuh. Saya pilih membayar pakai QRIS aja yang gampang, karena saya pakai M-Banking, pakai QRIS aja yang gampang. Sini, oke, nominalnya 490 udah bener, kita lanjutkan. Nah, itu ada merchant braintext.ai 490. Oke, lanjutkan. Kita tunggu. Pembayaran berhasil. Oke, kita lihat. Lalu kita cek status pembayaran. Oke, 490 pembayaran berhasil. Ini yang harus kalian perhatikan. Lihat tulisannya. Keanggotaan ini tidak aktif secara otomatis. Untuk mempercepat aktivasi, silahkan lakukan konfirmasi pembayaran melalui WA kami di sini. Nah, saya WA deh. Nih adminnya biar cepet ya. Oke, sesuai pedomannya tuh. Nama, email, paketnya. Oke, lalu saya kirim bukti pembayarannya. Ini saya WA-nya jam 3 subuh. Terus dibalesnya itu setengah 5. Oke, kita cek akun kita sekarang. Wah, udah langganan tahunan. Kita cek dulu statusnya komplit. Nah, itu padahal caranya gampang banget. Kita lihat paket kita unlimited kata. Udah beres. Kita akan praktek membuat skripsi atau proposal skripsi. Nah, ini jangan kalian skip ya, karena
langkah-langkahnya nih harus kalian ikuti. Saya khawatir kalian kelewatan detailnya, jadi nggak maksimal nanti hasilnya. Saya ingatkan ada pedomannya lengkap ya. Di sini ada disclaimer-nya. Kita lihat dulu ya, disclaimer di situ. Braintext tidak untuk digunakan sebagai pengganti 100%. Tuh, karena tidak ada AI yang bisa membuatkan skripsi kalian itu 100% sempurna sesuai dengan mau kalian, sesuai dengan konteks penelitian kalian, nggak ada. Gunakan Braintext hanya sebagai tool. Tuh, hanya sebagai tool, hanya sebagai alat bantu untuk mempercepat prosesnya. Lalu ada juga katanya, tetap tambahkan pemikiran Anda sendiri ke dalam karya agar mencerminkan karakter Anda. Tetap kemampuan kalian yang diutamakan. Oke, di sini kita mulai dari awal dulu nih. Jadi pemilihan judul atau ide topik penelitian ya. Kalau yang sudah punya judul sih boleh di skip nih langkah ini. Tapi buat teman-teman yang belum ada judul, yang masih bingung judulnya apa ini, perhatikan, kita masuk ke tools ide karya tulis. Kalian bisa contoh aja apa yang saya isi di sini. Kalian sesuaikan aja dengan konteks kalian. Lalu tekan hasilkan. Karena saya minta ide judulnya 10, jadi dia ngasih kita 10 topik ya. Nah, saya pilih mana nih, misalnya yang saya pilih topik saya ini deh. Kita copy dulu ya. Jangan lupa copy dulu ke notepad tuh supaya judulnya nggak hilang. Lalu kita kembali ke AI writer-nya. Nah, di sini langkah selanjutnya setelah ide karya tulis, masuk ke outline karya tulis. Kalian tinggal masukkan judul kalian. Kalau di sini kan judul yang udah saya buat tadi ya. Lalu kalian ikuti aja deh contoh yang saya kasih ini. Tinggal tekan hasilkan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini outline yang dikasih oleh AI ini. Kita copy dulu ke notepad tadi. Ya, kalian perhatikan di sini jangan kelewatan nih. Kita kembali ke AI writer-nya. Tapi kalau kita perhatikan outline ini kan secara umum. Sedangkan di dalam tutorialnya tadi ada tips supaya bagaimana hasilnya lebih maksimal. Kita pecah-pecah tuh. Kalau outline yang tadi kan langsung tuh dari bab 1 sampai bab 5 sampai lampiran segala tuh. Tipsnya di dalam tutorialnya ini kita disuruh pecah-pecah supaya hasilnya lebih detail. Artinya pecah-pecah dulu nih, latar belakang dulu, teori dulu gitu. Pecah-pecah satu-satu. Di sini kalian ikuti aja apa yang saya tulis supaya di sini saya buat dulu latar belakang ya. Saya buat dulu latar belakang, kalian bisa ikuti aja dulu. Ini dia outline untuk latar belakangnya. Kita copy dulu. Lalu langkah selanjutnya kita buat tesis. Masukkan judul kalian lagi. Outline latar belakang yang tadi itu kita copy ke sini tuh, ke outline itu. Kalian bisa ikuti instruksi tambahan dari saya, boleh deh. Kita tekan hasilkan. Nah, ini latar belakang yang dikasih oleh AI ini. Tapi latar belakang ini belum selesai nih. Ada langkah selanjutnya nanti ya. Kita copy dulu deh ke Word kita. Kita lihat, nah ini pecah-pecahannya ini kalian bisa hapus ya. Nah, kita lihat hasilnya. Di sini sudah ada survei BPS dan lain-lain, sudah cukup, datanya sudah cukup bagus. Tapi yang saya perhatikan di sini nih, pecahan-pecahan strukturisasi paragrafnya ini tidak nyambung antara paragraf ini dengan paragraf ini tuh. Nggak nyambung dia. Maka ini yang akan coba kita perbaiki, strukturisasi, sistematisasi tulisan antar paragrafnya supaya lebih baik, supaya lebih nyambung gitu. Tapi nanti ya, kita coba buat bab 2-nya dulu deh biar sekalian gitu, biar kalian tahu caranya. Kita masuk ke outline karya tulis dulu untuk membuat bab 2 kajian pustakanya. Judulnya masukkan lagi. Nah, ternyata outline ini bisa kita modifikasi sendiri sesuai dengan konteks penelitian kita. Nah, di sini saya sudah modifikasi nih sesuai dengan keinginan saya dan sesuai dengan konteks penelitian yang saya maksud terkait judul itu. Nah, ini kalian bisa contoh outline-nya ini. Jadi kalau kalian sudah punya judul, saya pikir nggak perlu melewati tahap pembuatan outline itu, langsung aja buat skripsi atau buat tesis. Outline-nya bisa kalian buat sendiri sesuai dengan konteks penelitian kalian. Kalian bisa contoh apa yang saya tulis di sini. Ini bab 2 atau kajian pustaka yang dikasih. Kita copy dulu ke Word. Ingat, sama seperti latar belakang tadi, ini belum selesai nih karena masih sedikit banget tuh, lihat tuh. Latar belakang dan kajian pustaka ini kita akan buat lebih komprehensif, lebih banyak, lebih panjang supaya lebih komprehensif, supaya hasilnya lebih bagus. Sebelumnya kita lihat dulu referensi yang dikasih ini, coba kita cek di Google Scholar ada tidak. Oke, dari Baba, The Location of Culture ada. Kita coba cek yang kedua. Kita paste ke Google Scholar, kira-kira dari Christensen. Oh, ada. Oke. Ya, ada. Kalau sementara ini ada. Nah, di sini sebenarnya saya buat untuk bab 3 dan bab 4 ya. Bisa untuk bab 3, bab 4 tuh bisa, tapi hasilnya nggak bakal bisa, hasilnya nggak apa ya istilahnya, nggak bakal sesuai dengan konteks penelitian kalian. Tapi kalian bisa coba untuk sebagai pedoman, nanti kan hasilnya tinggal kalian sesuaikan, kalian modif sesuai dengan apa konteks penelitian kalian. Nah, tadi bab 1 dan bab 2 tadi
latar belakang dan kajian pustaka tadi kita akan buat lebih komprehensif. Caranya kita masuk ke tools perdalam dan perpanjang tulisan. Latar belakang yang sudah dikasih tadi, yang di Word tadi, saya copy semuanya. Ini copy semua latar belakang ini, saya paste ke dalam sini. Nah, paste aja langsung semuanya. Kalian bisa ikuti instruksi-instruksi yang saya tulis di sini. Nah, ini latar belakang yang lebih komprehensif dan lebih panjang yang diberikan oleh AI ini. Gitu. Nah, untuk bab 2 juga kalian lakukan langkah yang sama ya. Jadi coba kita lihat sedikit, hasilnya lebih panjang gitu. Nah, untuk kalian yang nggak puas dengan referensi yang diberikan, ada juga tools pencari referensi yang relevan. Tuh, dia mau berapa referensi? Masukin, saya masukin 50 ya. Kalian juga bisa ikuti instruksi yang saya berikan di sini. Yang harus kalian ingat, AI ini sebagai alat bantu. Sampai sekarang tidak ada AI yang mampu membuatkan kalian itu skripsi itu perfect. Karena konteks penelitian berbeda-beda. AI kan nggak tahu konteks penelitian kalian. AI kan nggak tahu kalian meneliti di mana, kepada siapa, dan lain-lain. Walaupun kalian bisa tulis di komennya tadi, di promptnya itu, tetap nggak bakal bisa dikejar. Tadi sudah saya tunjukkan disclaimer dari AI-nya. Tetap yang dituntut adalah kemampuan kalian sendiri. AI ini hanya sebagai alat bantu aja. Dan ada juga yang komen, banyak yang komen nih, banyak yang khawatir kalau masalah AI, masalah referensinya. Artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang diberikan oleh AI itu. Nah, di dalam braintext.ai ini tadi seperti sudah saya contohkan kan ada 2 sumber yang ketemu di Google Scholar. Nah, bagaimana dengan sumber-sumber lainnya? Tadi kan banyak kalian lihat tuh. Nah, sumber-sumber lainnya itu nggak ada tuh saya temukan. Saya sudah cari di Google Scholar, nggak ada. Saya cari di Perplexity, nggak ada. Saya cari di Connected Papers, nggak ada. Saya cari sampai di Emerald, di Science Direct, Elsevier, itu juga nggak ada. Saya cari di Google langsung juga nggak ada. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan buat pengelola AI-nya dan juga menjadi apa istilahnya notif buat kalian yang mengerjakan. Kalian bisa sesuaikan referensi-referensi yang diberikan oleh AI tadi itu, ya kalian sesuaikan dengan artikel-artikel yang memang real ada gitu ya. Jadi kalian bisa ganti namanya, istilahnya, tapi konteks kalimat yang diberikan itu kalian bisa pakai, nggak apa-apa. Kalian tinggal ganti artikelnya aja supaya lebih real di daftar pustaka kalian. Semoga membantu ya.